Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan kembali materi dari pembuatan sediaan mikroskopis, di mana subtema yang akan kita bahas hari ini adalah embedding. Di dalam buku lain atau dalam istilah lain, embedding ini kadang-kala diistilahkan dengan teknik blocking, teknik penanaman, ataupun teknik pengecoran. Jadi baik itu embedding, pengecoran, penanaman, blocking itu adalah suatu hal yang sama, yaitu menempatkan jaringan ke dalam suatu parafin. Embedding ini merupakan suatu proses atau suatu teknik di mana jaringan atau spesimen tersebut ditutup dengan massa menggunakan suatu cetakan. Massa yang dibuat atau yang digunakan untuk menutup jaringan tersebut itu kadangkala disebut dengan media embedding, di mana media embedding ini bisa menggunakan lilin, parafin, seloidin, resin, ataupun gelatin. Pada jaringan yang dilakukan pembuatan melalui teknik kultur jaringan, itu kadang-kala menggunakan agar atau gelatin untuk menutupnya. Nah, kenapa jaringan tersebut harus ditutup menggunakan media? Karena jaringan yang nanti akan kita buat itu harus dipotong setipis mungkin. Karena dia harus dipotong setipis mungkin, maka jaringan tersebut membutuhkan media untuk membuat jaringan tersebut tidak bergerak atau tetap kokoh ketika dia dipotong. Nah, itulah kenapa embedding ini menjadi suatu hal yang penting dalam proses pemotongan di pembuatan sediaan jaringan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana teknik embedding ini, kita melihat terlebih dahulu berapa jenis atau berapa tipe dari cetakan. Di sini kita bisa lihat ada di gambar di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, itu ada berapa jenis cetakan, di mana cetakan ini dibuat atau dipilih berdasarkan bentuk jaringannya, ukuran jaringan, dan juga mikrotom yang nanti akan digunakan untuk memotong blok tersebut. Kita akan bahas terlebih dahulu dengan tipe Leichhardt. Jadi Leichhardt ini adalah suatu cetakan yang berbentuk L. Cetakan ini bisa saja berasal dari kertas, plastik, ataupun logam. Walaupun sebagian laboratorium itu sering menggunakan yang berasal dari logam. Ini yang umum digunakan di laboratorium. Kenapa sering digunakan di logam? Karena logam ini mudah didapat, dapat digunakan kembali ya, dan dapat disesuaikan bentuknya sesuai dengan jaringan atau blok yang kita inginkan. Dalam menggunakan cetakan Leichhardt ini, itu dia berbentuk L, di mana L-nya itu ada dua buah, yang satu lebih panjang dibanding yang lainnya. Kenapa dia lebih panjang? Karena yang panjang ini yang berfungsi untuk menyesuaikan nanti. Mau sepanjang apa jaringannya, mau setebal apa jaringannya, maka diatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah yang sering digunakan di laboratorium. Walaupun saat ini Leichhardt ini jarang juga sebenarnya. Tapi kalau dulu-dulu itu yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena mudah digunakan, ukurannya bisa kita atur dan sebagainya. Kemudian ada juga plastik mold atau cetakan yang berasal dari plastik, dimana kalau laboratorium menggunakan cetakan yang berbentuk cincin atau yang dibuat dari plastik ini memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan pertama, dia murah, mudah digunakan, dan juga dapat mendukung blok ketika dia dipotong. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya cetakan, tidak perlu lagi namanya kayu atau plastik untuk menahan si blok tadi. Kalau tadi Leichhardt tadi, itu di bawahnya kita tempelkan kayu. Jadi ada kayu kecil yang sebagai dudukannya, kemudian kita tempatkan L-nya, kemudian kita cor atau kita tanam jaringan di situ. Nah, kalau plastik mold ini tidak. Plastik mold ini itu langsung jaringan dimasukkan, kemudian dituangkan parafin, dan sudah jadi. Tidak perlu kita melakukan dudukan. Seperti yang kita lihat di gambar ini, itu di bawah bentuk yang kayak trapesium itu, yang kayak piramid tanpa lancip ya, atasnya. Nah, itu ada kotak kecil, itu menunjukkan bahwa tempat itulah yang nanti akan dijepit oleh mikrotom, yang jadi pegangannya. Ya. Sehingga penggunaan plastik mold ini itu dapat mengurangi tahapan
tahapan memasangkan atau masang blok pada dudukan. Yang tadi saya sebutkan kalau di Leichhardt itu dia bisa pakai kayu atau bisa pakai plastik. Kemudian ada tipe yang terbaru yaitu tissue tack system. Sebenarnya tissue tack system ini ada dua. Ada yang tipe 1 dan juga ada yang tipe 2. Nah, yang akan saya bahas ada tipe 2 karena tipe 1 udah sangat jarang atau hampir tidak digunakan saat ini. Nah, sistem tissue tack system ini itu menggunakan kaset untuk menelan jaringan ketika melakukan proses pematangan. Yang saat ini kita lakukan di laboratorium itu menggunakan tissue tack system. Jadi kaset yang Anda gunakan untuk melakukan pematangan, memindahkan dari alkohol ke sirop ke parafin, itu yang disebut dengan kaset. Nah, kaset itu bisa saja ditutup dengan stainless steel atau bisa ditutup dengan plastik. Jadi kalau yang sudah ada pasangannya biasanya pakai plastik, kalau yang tidak ada pasangannya ditutup dengan yang berasal dari stainless steel. Nah, kaset tersebut memiliki permukaan yang kasar di satu sisinya untuk membuat nomor. Nah, kalau kita menggunakan tissue tack system ini, kaset tadilah yang jadi dudukannya. Kalau di Leichhardt, itu dudukannya bisa kayu, bisa plastik. Kalau yang pakai plastik mold, itu tidak pakai dudukan. Nah, sedangkan kalau tissue tack system, dudukannya itu adalah kasetnya. Kaset itu yang nanti akan menjadikan dudukan yang akan dijepit di mikrotom. Itu adalah tissue tack system. Bagaimana kita melakukan embedding? Embedding ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita buka kasetnya kalau menggunakan tissue tack system. Kalau tidak, berarti kita ambil jaringannya. Kemudian pastikan tuh formulirnya betul atau tidak, jumlah potongannya betul atau tidak, berapa jumlah kupnya, apakah betul 1 atau 2. Karena kadangkala itu jaringan tuh terselip ditutup kasetnya. Atau di belakang kaset tuh suka ada selipan. Nah, dia bisa aja tersimpan di sana atau tersembunyi di sana. Ketika kita sudah cek jumlahnya betul, formulirnya betul, nomornya betul, maka kita pilih cetakan yang sesuai. Jadi kalau jaringannya kecil, idealnya cetakannya tidak terlalu besar. Ketika jaringannya besar, jangan terlalu pas. Bagaimana yang ideal? Yang ideal itu adalah cetakan itu harus lebih besar dibanding jaringan, kurang lebih 2 mm di sekitar jaringan tersebut. Karena 2 mm tersebut itu digunakan untuk menyokong atau menahan jaringan nanti ketika dipotong menggunakan mikrotom. Nah, ketika kita sudah memilih, maka kita dengan tahap selanjutnya, yaitu kita buka jaringan tadi yang sudah diambil jaringannya, kita dudukan ke dalam sus cetakan. Di sini kita menggunakan Leichhardt dulu. Kalau kita tidak menggunakan Leichhardt, bisa kita lanjut dengan tahap selanjutnya. Jadi kalau metode Leichhardt ini, metode yang tradisional yang saya sebutkan, kita buat dudukannya seperti terlebih dahulu. Si 2L itu kita atur ukurannya seperti apa, besarnya, lebih kecilnya seperti apa, dan kalau sudah, itu kita kasih gliserin di pinggirnya. Bukan di dudukan bawahnya, tapi di sekitar, di kanan kiri, itu dari si L-nya. Bisa saja pemberian gliserin itu di awal sebelum dia diposisikan. Jadi terserah mau diposisikan dulu baru dikasih gliserin atau dikasih gliserin dulu baru didudukan. Nah, ketika sudah didudukan, sudah diposisikan bentuknya, ukurannya dan sebagainya, dan sudah pasti ada gliserinnya, maka kita berikan parafin itu ke dalam cetakan L tadi. Kemudian ketika kita sudah berikan, maka kita bisa masukkan ke jaringan tersebut. Atau bisa saja kita menggunakan yang tissue tack system tadi. Cetakan diisi dulu, yang biasa kita sebut dengan base mold, yang pakai logam stainless itu, terus base mold, kita penuhi dulu parafinnya. Ketika kita sudah penuhi, ambil forceps atau pincet yang hangat, kemudian kita ambil tuh jaringan. Jangan sampai jaringan tersebut dingin atau menempel di pincet. Ketika dia menempel di pincet, itu menunjukkan pincetnya kurang panas atau kurang hangat. Tapi ketika pincet itu terlalu panas, maka akan menyebabkan jaringan lagi rusak, dia agak menyusut dan sebagainya. Nanti ada materi tentang artefak, itu akan kita bahas bagaimana kalau kita menggunakan pincet yang terlalu panas. Nah, dan ketika kita ambil, jangan juga jaringan tersebut
keburu membeku atau mengeras di udara. Ketika kita lihat masukkan ke dalam base moldnya, itu ada warna putih di sekitar jaringan, itu menunjukkan bahwa jaringan sudah dingin di udara. Dia harus gerak cepat. Kita ambil dari kasetnya, langsung pindahkan ke cetakan tadi. Nah, ketika kita sudah simpan di cetakan tadi, itu kita posisikan. Kita posisikan jaringannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sisi yang paling kecil itu biasanya ada di posisi yang paling atas untuk menghilangkan adanya jaringan yang tidak terpotong nanti. Nah, posisi harus kita pastikan mana yang harus di bagian paling bawah, itu adalah bagian yang pertama kali terpotong dengan mikrotom. Kemudian kita lanjutkan setelah kita sudah pastikan posisinya, kemudian kita dinginkan alasnya. Cetakan itu kita dinginkan alasnya. Ketika kita dinginkan alasnya, pastikan bawahnya sudah menjadi lebih dingin atau kelihatan warna putih. Hati-hati dengan menggunakan yang Leichhardt. Leichhardt ini tidak mesti harus dingin dulu yang di bawahnya, karena cetakan itu bisa ada di posisi di atas, dibalik. Itu ada beberapa laboratorium yang dibalik. Jadi kalau yang menggunakan cetakan besi, yang akan terpotong dari yang paling bawah, yang pakai tisu tack system. Tapi kalau Leichhardt itu dibalik, yang paling atas lah yang dipotong terlebih dahulu. Nah, itu ada perbedaannya. Tapi ada juga laboratorium yang membuat kedua-duanya sama. Pokoknya yang paling bawah adalah yang paling terpotong duluan. Nah, setelah jaringan tadi atau si alas tadi sudah mulai membeku, sudah mulai putih, itu sudah memastikan jaringan tidak akan goyang. Jadi terpondasikan dengan kuat. Kemudian kita masukkan labelnya atau kita masukkan identifikasinya, kita masukkan. Kalau kita menggunakan kaset, itu di belakang nanti yang kita masukkan. Nanti bisa di akhir tuh membuat label, tapi label yang biasa diberikan di angka 8 ini, itu kalau pakai Leichhardt. Kalau pakai yang kaset dia di akhir, karena nanti akan satu dengan kasetnya. Kemudian tambahkan parafinnya jika kurang, kita tambahkan parafinnya. Kemudian kita tutup dengan kaset tadi, tuangkan lagi kalau kurang. Ketika sudah penuh atau sudah cukup sekiranya si kaset tersebut tertutupi parafin, maka kita dinginkan di suatu tempat yang namanya cold plate. Cold plate itu adalah suatu logam yang alasnya itu terbentuk bunga es. Nah, itu kalau yang sudah canggih. Tapi kalau belum punya, ya kita diamkan di suhu ruang. Kalaupun di kulkas, hati-hati jangan terlalu dingin berlebihan. Karena ketika dinginnya berlebihan, itu bisa menyebabkan keretakan yang menyebabkan jaringan bisa menjadi patah. Nah, setelah kita sudah dinginkan, baru kita lepaskan tuh blok tersebut dari cetakannya. Nah, baru kita cek lagi, betul nggak posisinya, betul nggak labelnya sesuai dengan formulirnya. Nah, kadangkala blok itu atau jaringan tersebut menjadi berubah. Kenapa dia tidak berubah? Tahap ke-6 ini tidak pas atau gagal di tahap ke-7, maaf. Nah, yang harusnya dia didinginkan alasnya sampai putih yang membuat fondasi tadi kuat, itu tidak terjadi. Dia ketika masih dingin, masih panas, itu belum kuat, itu udah tutup sama kaset. Nah, ketika dia ditutup dengan kaset, maka akan terjadi turbulen di sana. Ketika terjadi turbulen di sana, di bawah kasetnya, turbulennya, itu akan menggeser jaringan tersebut dari posisi awal. Bisa dia menggeser tanpa menjatuhkan posisinya, atau dia bisa menjatuhkan. Anda bayangkan kita menanam jaringan yang berbentuk seperti jarum. Kita dirikan jarumnya, pondasi belum kuat, kita tutup atasnya, maka jarum itu akan jatuh. Yang harusnya pemotongan transversal, maka akan berubah menjadi longitudinal. Nah, terus kita lihat tuh berdasarkan formulirnya, apa yang dibutuhkan, kemudian targetnya apa. Kalau kita salah memotong, kita salah memblocking, atau salah tadi karena yang harusnya dia transversal jadi longitudinal, keburu dipotong, maka transversal bisa berubah menjadi longitudinal secara mikroskopis. Jadi kita harus benar-benar memastikan betul nggak posisinya dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita sudah cek, ini ada berapa yang harus kita pikirkan atau kita harus benar-benar jalani di dalam proses penanaman ini. Yang pertama, ketika proses penanaman, itu pastikan orientasi jaringan itu benar-benar sesuai. Jadi, kita harus lihat nih, tadi saya sebutkan, apakah dia rupa longitudinal, transversal, dan sebagainya, itu benar-benar harus kita pikirkan. Kemudian, yang jadi masalah adalah ketika penempatan tadi tidak sesuai. Tidak sesuai atau tidak tepat, itu dapat menyebabkan elemen jaringan yang akan dibaca secara mikroskopis itu bisa hilang. Jadi sudah nggak kelihatan di mikroskopisnya, atau akan menjadi rusak ketika dipotong menggunakan mikrotom. Jadi pastikan bahwa informasi dari sediaan tersebut itu benar-benar informasi yang dapat memastikan diagnostik pasti. Ya, nah ada beberapa laboratorium itu memberikan tinta atau penanda pada jaringan. Jadi tinta itu ada di posisi sebelah kanan misalnya gitu, atau sisi sebelah kiri dan sebagainya. Yang penting dia terlihat. Nah, itu ada beberapa laboratorium seperti itu. Ada juga yang pemberian tinta itu untuk memastikan posisinya. Yang dulu pernah saya ngomong soal motor makroskopis, nah kita berikan tanda mana yang bagian aksial, mana bagian lateral dan sebagainya, itu yang harus kita berikan tanda. Nah, di situ pun tidak boleh salah. Penanaman harus mengikuti tinta yang ada. Nah, di sini adalah gambar dari tahapan imaging. Jadi yang pertama kita pastikan adanya parafin, itu penggunaan parafin dispenser ya, nanti akan ada filmnya. Kemudian posisikan jaringan, dinginkan alasnya, hati-hati yang atas tidak boleh terlalu menjadi dingin, karena ketika dingin nanti akan bermasalah ketika kita tutup kaset. Kemudian kita tutup kasetnya. Nah, pastikan kaset pun harus hangat. Kenapa dia harus hangat? Karena ketika kaset itu dingin, pada saat kita tutup kaset itu ke base moldnya atau ke cetakannya, maka antara kaset dengan permukaan parafin akan membeku saat itu. Nah, ketika dia membeku, apa yang terjadi? Parafin tidak bisa masuk ke celah-celah atau lubang-lubang kaset tersebut. Ketika dia tidak masuk, maka cetakan tidak akan kuat, walaupun ada tuangkan dari atas. Jadi ketika itu kok nggak keluar nih parafinnya, bisa jadi itu karena udah kering di bawahnya karena kaset dingin. Kemudian dia coba untuk menambah parafin dari atas, itu pun tidak akan berfungsi karena dudukan kaset tidak akan kuat di awal. Jadi pastikan kaset itu benar-benar hangat terlebih dahulu. Jika ketika kita tekan, maka parafin akan masuk ke celah-celahnya dan dia akan menempel ke dinding-dinding dari kaset tersebut. Kayak itu membuat jaringan menjadi kuat. Kemudian setelah udah dimasukin, tambahin parafin, kita berikan label. Kemudian kalau ada yang kurang, tambahin lagi, baru kita dinginkan dan tunggu beberapa saat baru kita lepaskan. Tadi sudah saya sebutkan tidak boleh terlalu dingin dan juga tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu dingin atau terlalu lama bisa menyebabkan keretakan. Nah, ini adalah film yang akan kita lihat bersama-sama untuk melihat bagaimana tahapan imaging tersebut. For this practice, you are going to need paraffin, gloves, Oke, ini ada sarung tangan, parafin, base mold, pinset, dan kaset. We also sometimes use plastic molds. Ini yang plastik mold ya, yang udah pakai dudukan. Nah, itu adalah tisu prosesor atau parafin dispenser. Itu bagian dari tisu prosesornya. Atau tisu prosesor untuk pematangan, ini adalah parafin dispenser. Pastikan suhunya, ini 61 yang dipakai. Nah, ini adalah wadah untuk mencairkan parafin. Kemudian ini adalah untuk kaset transfer, membuat dia tetap hangat di sana. Kita buka kasetnya, kita pastikan dia tetap hangat ya, itu nggak boleh dingin tuh, itu alasnya hangat tuh. Dan pilih base moldnya, tambahin parafinnya, parafin dispenser. Orient your tissue correctly in the mold, being certain all tissue is on one plane parallel to the bottom of the mold. Nah, kita pasang. For example, your tissue may need to be on edge, on end,
or the epithelium The types may of need to dye be facing are based all on in the same negative. direction. It's washed Nih. out. Some Baru inflammation kita dinginkan itu di alasnya sampai dia benar-benar tidak goyang itu. around the Nah, world. itu udah kelihatan putih bawahnya. Baru kita tutup kaset. So we have Nah, itu progressive baru kita tambahkan. Fill with paraffin. and then the nucleus. Set the combined mold Baru and kita cassette dinginkan onto ke the cold plate. Itu neatly bunga and es in tuh. order. Itu bunga es baru Immediate kita and rapid dinginkan. solidification of the paraffin block is desired in order to facilitate sectioning and to prevent the tendency to form large Nah, kalau di sini crystals tidak in the terlihat wax. pakai label ya, When the karena di paraffin kasetnya sudah ditulis labelnya di situ. Nah, baru kita bisa lepaskan. Nah, kalau base moldnya bagus, kita nggak perlu ketok-ketok tuh. Nggak perlu posisinya, tapi kadang ada plus minus. Kalau yang pakai base mold ini itu susah untuk membuat ngecornya kalau nggak dingin si kaset kanan kirinya. Baru kita simpan di wadahnya. Nah, itu adalah tahap-tahapan dari proses embedding. Ya, nanti ketika praktikum Anda bisa Anda mencoba, ada yang belum, mungkin yang sudah mencoba Anda bisa bayangkan, dan Anda bisa coba untuk nanti memperbaiki jika ada kesalahan dalam proses embedding. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk semua pertanyaan, komentar, dan sebagainya, silakan Anda masukkan ke dalam kolom komentar di e-learning atau bisa langsung ke YouTube-nya. Tapi langkah baiknya jika kita masukkan ke dalam e-learning. Terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.